Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita, NIM A1C1188083. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan saya, yaitu tentang mekanisme reaksi-reaksi adisi aldehid dan keton. Baiklah, permasalahan saya yang pertama yaitu apa alasannya pada produk adisi aldol di mekanisme pertamanya itu menggunakan basa kuat dan mekanisme keduanya itu menggunakan asam. Alasan saya mengambil permasalahan ini karena menurut artikel yang saya baca dijelaskan bahwa produk adisi aldol dapat didehidrasi melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme enolat yang menggunakan basa kuat dan mekanisme enol yang menggunakan asam. Nah, apa alasannya pada produk adisi aldol tersebut menggunakan mekanisme pertamanya menggunakan basa kuat dan mekanisme keduanya itu menggunakan asam? Buktinya ada pada blog saya paragraf ke-11 baris ke-6. Permasalahan saya ini dijawab oleh Denora Situmorang. Menurut saya, jawaban dari saudari Denora ini salah dikarenakan saudari tidak menjelaskan secara rincinya alasan mengapa mekanisme pertama atau mekanisme enolat itu menggunakan basa kuat dan mekanisme kedua atau mekanisme enol ini menggunakan asam. Permasalahan saya yang kedua yaitu bagaimana jika reaktivitas relatif aldehida dan keton dalam reaksi adisi itu menggunakan muatan negatif. Alasan saya mengambil permasalahan ini karena menurut artikel yang saya baca dijelaskan bahwa reaktivitas relatif aldehida dan keton dalam reaksi adisi sebagian dapat disebabkan oleh muatan positif yang besar pada karbon-karbonil. Semakin besar muatan positif akan semakin reaktif. Ketika muatan positif parsial ini tersebar ke seluruh molekul, senyawa karbonil lebih stabil dan kurang reaktif. Nah, tapi bagaimana jika reaktivitas relatif aldehida dan keton dalam reaksi adisi ini menggunakan muatan negatif? Buktinya ada pada blog saya paragraf keempat baris ketiga. Permasalahan saya yang kedua ini dijawab oleh saudari Nadia Kotrunada Tohiri. Menurut saya, jawaban dari saudari Nadia salah dikarenakan Nadia tidak menjelaskan apa lagi yang terjadi jika reaktivitas relatif aldehida dan keton dalam reaksi adisi itu menggunakan muatan negatif itu selain menjadi kurang reaktif. Nah, permasalahan saya yang ketiga yaitu bagaimana jika gugus karbonil aseton yang lebih reaktif daripada gugus karbonil benzaldehida. Alasan saya mengambil permasalahan ini karena menurut tim penyusun petunjuk sintetis senyawa organik 2013 dijelaskan bahwa dibenzal aseton dapat dibuat dengan menggunakan benzaldehida dengan aseton. Gugus karbonil yang reaktif akan bereaksi dengan ion aseton yang telah mengalami deprotonasi akibat adanya basa. Anion ini akan menyerang dibenzal aseton dan akan membentuk beta hidroksi keton. Selanjutnya, basa yang digunakan berlebih akan mendehidrasi air dari molekul keton sehingga dapat dihasilkan mono atau dibenzal aseton. Nah, tapi bagaimana jika gugus karbonil aseton yang lebih reaktif daripada gugus karbonil benzaldehida? Buktinya ada pada blog saya paragraf ke-13 baris ke-11. Permasalahan saya yang ketiga ini dijawab oleh Nabila Zahra. Menurut saya, jawaban dari saudari Nabila salah dikarenakan pertanyaan saya itu bagaimana jika gugus karbonil aseton yang lebih reaktif daripada gugus karbonil benzaldehida. Di sini Anda hanya menjelaskan bahwasannya lebih reaktif itu gugus karbonil benzaldehida. Emang benar jawaban dari saudari Nabila bahwa yang lebih reaktif itu gugus karbonil benzaldehida. Nah, tapi yang saya tanyakan itu bagaimana jika yang lebih reaktif itu gugus karbonil aseton. Sekian dari permasalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.